Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ante Febrianti dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 3 Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan sedikit mereview ulang kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Reddy Adi Hayandi SHMH tentang Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebelum kita mengobrol lebih jauh tentang koperasi dan UMKM, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu siapa sih Menteri Koperasi dan UMKM itu. Menteri Koperasi dan UMKM itu Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki yang telah lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Mei 1963. Beliau umur 56 tahun. Bapak Teten ini memiliki riwayat pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, dan kedua kursus selama 3 bulan tentang kepemimpinan LSM di L. Taylor Tunisa 1989. Pun beberapa poin kewenangan di bidang koperasi dan UKM ini. Pertama, menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro. Kedua, menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayan minimum yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten atau kota di bidang KUKM. Ketiga, menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM. Keempat, membina dan menguasai penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang KUKM. Kelima, mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM. Keenam, menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM. Ketujuh, menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM. Kedelapan, menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM. Kesembilan, menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusahaan kecil menengah. Kesepuluh, menetapkan pedoman tata cara persyaratan modal pada koperasi. Ke-11, memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM. Dan yang terakhir, memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM serta kerjasama dengan badan lainnya. Sejarah berdirinya Kementerian Koperasi dan UKM sudah cukup lama, yaitu pertama, pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya di bawah Departemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi. Tugas ini sebelumnya dilakukan oleh notaris. Kedua, pada tahun 1935, Jawatan Koperasi dipindahkan di Departemen Ekonomi Zaken dan dimasukkan dalam usaha hukum. Berbagai bentuk perubahan koperasi dan UKM ini terjadinya seiring waktu dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 terbentuknya suatu keputusan Presiden nomor 62 tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada fungsi Kementerian Koperasi dan UKM ini. Pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan yang terakhir, penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Tentu saja ketentuan koperasi dan UKM ini dasar hukum sebagai tolak ukur sejauh mana kementerian tersebut bisa bergerak. Terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 228 per-M tahun 2001. Kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara. Ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 pada tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas Eleson 1 Menteri Negara. Kelima, Peraturan Presiden nomor 9
pada tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi, tata kerja, dan susunan organisasi Kementerian Negara, Koperasi, dan UMKM. Keenam, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 pada tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu apa saja sih program dan kegiatan koperasi dan UMKM ini? Nah, Kementerian Koperasi UMKM ini ada beberapa program, yaitu pertama melakukan siaran pers, kedua sebagai berita media yaitu menyebar informasi mengenai koperasi dan UMKM, ketiga sebagai pengarus utamaan gender, keempat sebagai pemulihan ekonomi nasional, dan yang terakhir sebagai gugus tugas COVID-19. Cukup sekian review ulang materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.